Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kemesraan di usia senja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada orang berpendapat bahwa kemesraan itu hanya milik orang-orang muda atau pasangan yang baru menikah. Nah, dalam hal ini bagaimana pendapat Pak Paul? Saya tidak setuju, Pak Gunawan. Karena saya ini meyakini bahwa Tuhan mendesain tubuh kita untuk menerima dan memberikan kemesraan dan tidak ada masa berlakunya. Jadi ini bisa berlaku bahkan sampai usia tua sekalipun. Nah, sudah tentu nanti kita akan lihat bahwa dengan menanjaknya usia, bentuk-bentuk kemesraan juga akan mengalami perubahan. Namun tetap kemesraan itu adalah sesuatu yang dapat dinikmati dan diberikan hingga usia senja sekalipun. Yang Pak Paul maksud bahwa kita itu didesain untuk itu seperti apa, Pak? Maksudnya adalah Tuhan memang sudah memberikan kepada kita kapasitas untuk membagi kelembutan, merasakan sentuhan, merasakan getaran, dan juga memberikan getaran serta kelembutan itu kepada orang lain. Nah, itu adalah kapasitas yang memang ada dalam tubuh kita, ada dalam diri kita. Dan itu adalah sesuai dengan desain Tuhan. Ya, memang pada masa kita masih muda, Pak Paul, ya, itu gairah atau getaran itu tadi yang Pak Paul katakan itu memang ada. Tetapi lama-lama setelah kita sudah punya anak dan sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, kadarnya menurun gitu. Getarannya sudah mulai menurun, dorongannya juga menurun gitu. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan agar kemesraan itu tetap bisa bertahan gitu? Ada beberapa hal yang akan saya bagikan, Pak Gunawan, yang saya ambil dari kitab Kidung Agung di Alkitab. Nah, yang akan saya bagikan mungkin sekali bagi para pendengar kita terdengar sangat sederhana, Pak Gunawan. Oh, hal-hal ini nih saya sudah tahu. Betul, tapi tetap saya kira pentingnya untuk kita dengarkan kembali. Nah, yang pertama saya akan bacakan dari Kidung Agung pasal 1 ayat 2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah, langkah pertama atau hal pertama yang bisa kita lakukan untuk terus menghidupkan api kemesraan adalah dengan mencium pasangan kita. Ciumlah istri kita, ciumlah suami kita. Jangan sampai kita mempunyai anggapan bahwa, biarkan dia yang mencium saya. Saya tidak usah dan tidak perlu menciumnya. Jangan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, Pak Gunawan. Mereka beranggapan, ya kalau pasangan saya mau, silakan. Kalau pasangan saya tidak mau, ya sudah. Saya juga tidak akan melakukannya. Nah, itu saya kira pandangan yang keliru. Sebaiknya dua-dua, baik suami maupun istri, bahkan sampai usia lanjut sekalipun, biasakanlah untuk mencium pasangan. Cium di dahi, cium di pipi, cium di tangan, dan silakan cium di bibir. Nah, ini memang adalah hal yang perlu kita lakukan. Sebab ciuman itu akan menghidupkan api kemesraan. Sebaliknya, tidak adanya kontak-kontak seperti ciuman, makin hari makin mendinginkan api kemesraan itu. Selain ciuman, apalagi Pak Paul? Yang akan saya juga angkat dari pasal yang sama adalah ayat ketiga. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Artinya adalah, saya angkat ayat ini untuk kita aplikasikan di dalam relasi kita. Perharumlah tubuh kita, ya, perbaikilah penampilan kita. Nah, saya tahu tidak semua orang dikaruniakan wajah yang tampan atau wajah yang cantik. Tidak harus kita itu tuh cantik atau tampan. Tapi saya kira kita semua bisa berpenampilan baik. Kita semua bisa
membersihkan tubuh kita. Ya, api kemesraan menuntut adanya kebersihan dan sebisanya memang harum. Jadi jangan takut ya kalau misalkan orang mengatakan, kok kamu sudah tua masih wangi, masih pakai minyak wangi. Oh, jangan takut. Sebab bukankah itu tuh hal yang akan dinikmati oleh pasangan kita. Kalau badan kita bau, sudah tentu itu akan memadamkan api kemesraan, akan memadamkan niat pasangan kita untuk dekat dengan kita. Saya ngerti ya, kadang-kadang orang-orang yang sudah mulai berusia lanjut berkata, hal-hal yang bersifat lahiriah tidak penting sama sekali. Saya kira itu pandangan yang keliru. Bahkan di usia tua, dan mungkin harus saya tekankan, justru di usia tua, kita harus lebih menjaga kebersihan tubuh kita dan keharuman tubuh kita. Nah, ini adalah unsur yang penting untuk menghidupkan api kemesraan. Memang ini terkait dengan yang pertama tadi, Pak Paul. Biasanya kita itu agak enggan itu mencium pasangan kita itu karena justru ada bau yang kita kurang sukai gitu loh, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Bau cenderung menjauhkan kita, harum mendekatkan kita. Nah, memang itu adalah kodrat manusiawi kita. Tatkala kita mencium sesuatu yang wangi atau harum, kita cenderung ingin mendekatinya. Tatkala kita mencium adanya bau harum dari setangkai bunga, kita ingin mendekatkan wajah kita untuk dapat mencium keharuman bunga itu. Demikian pula dalam relasi kita dengan pasangan. Nah, waktu dia mengeluarkan bau harum, bukankah kita akan terpanggil untuk dekat dengannya? Dan ini adalah awal kemesraan, ya, bahwa kita ingin dekat dengannya. Jadi jangan ragu ya, jangan malu untuk mewangikan tubuh kita, ya, dalam batas yang wajar. Saya kira itu adalah hal yang sehat. Ya, berarti menjelang pergi ke tempat tidur sebelum istirahat malam, sebenarnya menggunakan parfum itu bukan sesuatu yang berlebihan, ya, Pak? Tidak sama sekali, ya. Yang penting memang di sore hari kita sudah capek bekerja dan sebagainya, kita mesti mandi, ya. Kita boleh gunakan bedak atau apa, pokoknya mandi, bersih, berpakaian juga bersih, ya. Nah, itu adalah saya kira hal-hal penting ya yang dapat mengundang pasangan kita dekat kepada kita. Tadi saya tekankan lagi tentang mandi, tentang berpakaian bersih. Sebab saya juga tahu ada orang yang tidak suka mandi, Pak Gunawan. Ada orang yang disuruh berkali-kali baru mandi. Dan kadang-kadang kalau tidak disuruh bisa berhari-hari tidak mandi. Nah, itu mengeluarkan bau yang sangat kuat sekali. Atau ada orang yang suka mandi seperti biasa, tapi tidak suka berganti pakaian. Pakaian yang sama digantung dan bisa dipakai selama 2 minggu. Nah, itu pakaian akan sangat bau ya. Nah, jadi bukan saja mandi membersihkan tubuh, pakailah juga baju atau pakaian yang bersih. Sekali lagi, mahal atau apa itu tuh mewah bukanlah isunya di sini. Yang terpenting adalah bersih dan harum dan enak dilihat. Ini langkah pertama mendekatkan pasangan kepada kita. Ya, mungkin peran pasangan itu cukup penting di sana supaya bisa saling mengingatkan gitu, Pak Bos. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak merasa bahwa tubuh kita ini sedang berbau atau sudah berbau gitu, Pak Bos. Betul, betul. Jadi kita juga jangan sampai sungkan nih untuk memberikan teguran halus kepada pasangan kita. Kalau memang itulah yang kita rasakan, daripada akhirnya kita mengorbankan keintiman di antara kita berdua. Ya. Selain 2 hal itu, apakah masih ada lagi yang bisa dilakukan, Pak? Masih ada, Pak Gunawan. Saya angkat lagi dari pasal 1 ayat 15 dan 16. Lihatlah, cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. 16. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Nah, ini 2 ayat melukiskan seruan, rayuan, baik dari pria maupun dari istrinya. Yang pria mengatakan, cantik engkau. Yang wanita mengatakan, tampan engkau kekasihku. Nah, apa yang bisa kita petik di sini? Yang saya kira bisa kita petik adalah rayuan, Pak Gunawan. Ya, kadang-kadang kita berkata, udah usia segini, tidak usah rayu-rayu, itu gombal dan sebagainya. Saya akan berkata bahwa rayuan segombal apapun tetap enak didengar.
apalagi oleh pasangan kita, ya, oleh suami atau istri kita. Jadi silakan rayu, katakan bahwa engkau tampak cantik hari ini. Potongan rambutmu kok kayaknya pas sekali, ya. Rayulah. Nah, rayuan tetap adalah hal yang enak didengar. Dan dari telinga, rayuan itu akan menyentuh hati. Dan dari hati akan menimbulkan gejolak, kemesraan yang nanti diberikan kepada pasangannya dan ditanggapi lagi oleh pasangannya. Nah, dengan hal seperti inilah kemesraan dihidupkan kembali. Ya, mungkin ini Pak Paul, di dalam hal menyampaikan rayuan atau pujian, ini supaya jangan terkesan dibuat-buat itu bagaimana Pak Paul? Saya kira sudah tentu ya, hal yang kita itu tuh katakan harus benar. Ya, jangan sampai kita mengatakan hal yang tidak benar. Karena kalau itu tertangkap oleh pasangan kita, bisa-bisa itu menimbulkan kejengkelan. Seolah-olah ini sebuah penghinaan gitu. Jadi jeliklah mata kita untuk melihat sesuatu. Melihat sesuatu yang kita tahu benar dan kita ungkapkan kepadanya. Misalkan benar-benar hari ini istri kita ya membelah rambutnya dengan berbeda dan tampak menjadi lebih segar atau apa, kita bisa langsung sampaikan. Belahan rambutmu kok tampaknya pas, enak dilihat. Nah, membuat saya kok rasanya senang sekali melihat wajahmu. Ya, atau dia berpakaian rapi, kita langsung berkata, kamu tampak tampan sekali hari ini. Wah, saya itu tuh beruntung sekali mempunyai suami seperti kamu. Kata-kata kecil seperti itu. Atau kata-kata seperti, meskipun kamu sudah tua, kok kamu masih tampak cantik di mataku. Kau adalah tetap orang yang menarik hatiku sampai saat ini. Nah, hal-hal seperti itu, sekecil apapun, itu adalah yang penting dan yang baik untuk kita komunikasikan kepada pasangan kita. Ya, dan seringkali Pak Paul ya, ucapan pujian dan sebagainya itu kemudian diikuti dengan suatu permintaan kebutuhan gitu loh. Nah, ini yang membuat pasangan atau membuat kita itu jadi was-was. Kenapa kok ini dia tiba-tiba memberikan pujian? Ini mesti ada maunya nih. Entah minta tambahan uang atau minta sesuatu gitu Pak Paul. Nah, itu adalah dikarenakan kita jarang memberikan pujian atau rayuan Pak Gunawan. Justru kalau kita memang cukup sering ya memberikan pujian, rayuan kepada pasangan kita dan di belakang itu tidak ada pamrih, tidak ada permintaan tertentu, saya kira pasangan kita tidak akan mengembangkan rasa curiga seperti itu. Jadi betul, kalau kita jarang memberikan pujian dan setiap kali memberi pujian atau rayuan ada udang di balik batu, ya pasti pasangan kita tidak lagi menyambut rayuan itu. Malahan begitu mendengar rayuan, dia akan berjaga-jaga. Sebab nanti pasti akan ada yang diminta darinya. Makanya di dalam hal ini, di dalam hal membina kemesraan ini ternyata ada satu pihak yang memberi dan pihak yang lain yang harus menerima Pak Paul. Setuju sekali Pak Gunawan. Tadi saya sudah singgung di awal rekaman ini bahwa penting sekali kita menyadari Tuhan mendesain tubuh kita baik untuk menerima maupun untuk memberi kemesraan. Jadi kita mesti mengizinkan pasangan kita memberi atau membagi kemesraan itu dengan kita. Jangan sampai kita berkata, sudah tua, ngapain sih? Kamu masih begini, genit dan sebagainya. Tidak enak dilihat orang dan sebagainya. Nah, saya kira komentar-komentar seperti itu cenderung memadamkan api kemesraan. Pasangannya akan berkata, ya sudah, saya tidak akan lagi melakukannya. Sebab saya tidak mau mengalami penolakan untuk kedua kalinya. Nah, jadi penting sekali bagi pasangan yang sedang menerima rayuan ya atau sentuhan atau kecupan, jangan menolak. Tampikan atau tolakan kita itu tuh akan memadamkan api kemesraan. Ya, mungkin masih ada hal lain Pak Paul yang bisa dilakukan ini Pak Paul. Ada satu lagi Pak Gunawan. Di pasal 2 dari kitab Kidung Agung ayat ke-6 dikatakan, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ini adalah ungkapan kemesraan secara fisik dalam bentuk pelukan. Ya, dan saya akan tambahkan juga, silakan juga menyentuh atau meraba ya istri atau suami kita. Kadang-kadang kita merasa risih ya, terutama di usia senja.
Kalau pasangan kita memeluk kita dan mulai meraba kita, dan kita berkata, tidak usah dan sebagainya. Jangan. Sentuhan, pelukan, beserta rabaan adalah unsur-unsur yang akan menghidupkan kemesraan di antara suami dan istri, bahkan di usia senja. Saya ingin tekankan hal ini Pak Gunawan sekali lagi. Pada masa-masa pemuda, setelah kita menikah pada usia 20-an tahun, benar-benar kemesraan itu tuh sangat berpusat pada kelamin. Ya. Namun dengan bertambahnya usia, kemesraan itu tuh akan mengalami pergeseran dari pusat pada kelamin terus naik ke kepala, atau yang saya maksud adalah pada jiwa, ya, pada jiwa kita. Dan memang seharusnya lah seperti itu. Pada usia-usia senja, ya, kita akan mulai menggeserkan tekanan-tekanan yang dulu biasanya pada hubungan seksual seperti yang kita kenal menjadi sebuah pembangunan kemesraan yang tidak melulu harus ke sana, ya, tidak melulu harus berakhir dengan kontak-kontak seksual, tapi benar-benar kembali menghidupkan api kemesraan. Nah, salah satunya adalah yang terakhir baru saja kita bahas, ialah memeluk dan meraba. Ya, silakanlah peluk dan izinkan pasangan memeluk. Silakan meraba dan izinkanlah pasangan juga untuk meraba tubuh kita. Berarti kalaupun kita sudah melakukan bermesraan itu tidak harus berujung kepada hubungan seksual, Pak? Tidak, benar-benar memang ini sesuatu yang kita harus pahami, ya. Sebab apa? Sebab secara alamiah tubuh kita itu juga tidak lagi memproduksi hormon-hormon seksual seproduktif masa-masa muda kita. Nah, sudah tentu gairah-gairah seksual kita juga akan mulai mengalami penurunan. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita sambut, kita terima, kita rayakan. Namun, itu janganlah menjadi alasan kita makin hari makin terpisah dari pasangan kita. Ini yang saya takutnya sering terjadi. Ya, jadi mesti kita yakini bahwa kemesraan itu memang akan makin bergeser, berpindah tempat. Ya, dari satu lokasi di tubuh kita berubah, bergeser ke lokasi-lokasi lain dalam tubuh kita. Memang itu menjadi masalah, Pak Paul. Itu kalau satu pihak, ya, menghendaki hubungan seksual, tapi yang pihak lain tidak siap, gitu, Pak Paul. Saya kira perlu dituntut adanya pengertian di sini, Pak Gunawan, ya. Yang tidak siap bisa berkata kepada pasangannya, saya memang tidak siap. Dapatkah engkau mengerti ketidaksiapanku? Ya, silakan untuk mengatakannya. Namun jangan memarahi pasangannya. Ada orang yang tidak siap, terus memarahi pasangannya yang menginginkan kemesraan secara seksual. Dan dia mengatai pasangannya, kamu misalkan tidak tahu diri lah, kamu apalah. Nah, itu akan menyakitkan hati. Namun kalau disampaikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penyesalan, dan benar-benar ya mengerti kebutuhan pasangannya, namun dia merasa kok saya tidak bisa memberikan. Nah, itu saya kira akan diterima oleh pasangan bahwa iya, engkau tidak siap dan tidak apa-apa. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dikomunikasikan dan tidak harus menimbulkan masalah di antara pasangan. Ya, kalau begitu Pak Paul, hambatan-hambatan apa itu yang seringkali timbul atau yang dihadapi itu ketika kita berniat untuk melakukan membina kemesraan itu, Pak Paul? Biasanya adanya ini ya, pada masa-masa usia tua itu tuh adanya konsep yang tertanam dalam diri kita bahwa setelah mencapai usia tertentu kita tak boleh lagi bermesraan. Itu hanyalah untuk orang muda. Nah, ini konsep yang harus kita ubah. Kita membutuhkan sentuhan kemesraan. Kita adalah makhluk yang Tuhan sudah ciptakan ya untuk membutuhkan kemesraan. Kalau saya boleh bandingkan misalkan dengan kemarahan. Mana yang lebih alamiah buat kita sebagai manusia? Mengekspresikan kemarahan atau mengekspresikan kemesraan? Nah, saya kira kita akan berkata kemesraan. Kenapa? Sebab kalau kita mengekspresikan kemarahan, yang kita akan rasakan sesudahnya adalah rasa tidak nyaman. Ya, tidak ada orang yang akan senang setelah marah.
rasanya tuh setelah marah tuh hati tidak enak, ya, gundah gelana, mungkin ada penyesalan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, saat kalau kita memberi dan menerima kemesraan, sesudahnya, bahkan tengah menerima dan memberikannya sekalipun, kita merasakan sesuatu yang nikmat, nyaman, sejuk, ya, benar-benar perasaan yang menenteramkan sekali. Maka saya katakan kemesraan sebetulnya jauh lebih manusiawi, lebih sesuai dengan kodrat kita dibandingkan kemarahan. Sayangnya, akhirnya kita menjadikan kemarahan yang lebih sesuai dengan kodrat manusiawi kita. Kita lebih mudah mengekspresikan kemarahan daripada mengekspresikan kemesraan. Nah, ini kekeliruannya. Jadi, halangan pertama, konsep itu tuh harus berubah. Ya, halangan kedua yang kadang-kadang juga kita mesti perhatikan ialah jadwal kehidupan kita, Pak Gunawan. Kadang-kadang pada usia-usia menengah, parubaya, mendekati usia senja, kita makin repot. Tersitalah waktu, perhatian, energi kita untuk hal-hal lain. Dan akhirnya kita tak lagi mempunyai energi yang sisa untuk kita berikan kepada pasangan kita. Nah, jadi hidup kita mesti berimbang. Tanpa kehidupan yang berimbang, saya kira susah bagi kita membagi diri untuk bermesraan dengan pasangan kita. Iya, dalam bermesraan dengan pasangan itu kan membutuhkan suatu kondisi yang kondusif gitu Pak Pol ya, lingkungannya nih. Nah, ini bagaimana menciptakan suatu situasi yang kondusif ketika banyak anak di sekeliling kita, mungkin keluarga-keluarga yang lain. Nah, itu kan tidak enak. Nah, tadi Pak Gunawan sudah menggunakan kata yang merupakan kuncinya, yaitu menciptakan. Jadi Pak Gunawan, kemesraan itu tuh harus diciptakan. Situasinya, suasananya harus direncanakan dan dipikirkan. Ya, kadang-kala memang sesuatu bisa terjadi secara alamiah, ya, kebetulan. Tapi saya kira kita mesti mendisiplin diri untuk bermesraan. Dan disiplin di sini termasuk memikirkan atau merencanakan tempatnya, waktunya. Misalkan kita bisa berjalan bersama di usia kita yang sudah senja. Kita pegang dia, kita rangkul dia, kita peluk dia. Nah, itu sudah menjadi bagian dari kemesraan. Ya, waktu kita ingin tidur, kita mencium pasangan kita. Nah, itu bagian dari kemesraan. Hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana dan dapat dilakukan kalau saja kita mau melakukannya. Ya, memang apa yang kita perbincangkan ini lebih banyak harus dilakukan gitu di dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kemesraan itu sendiri, Pak Pol ya. Betul sekali, dan memang sekali lagi kata kuncinya adalah apakah kita mau melakukannya. Sebab sesungguhnya kita bisa melakukannya, Pak Gunawan. Ya. Ya, jadi kita berharap memang para pendengar yang sudah mengikuti program ini akan segera melakukannya itu supaya menciptakan suasana kemesraan di lingkungan keluarganya. Bukankah itu yang diharapkan oleh pasangan-pasangan? Betul. Dan kita jangan juga beranggapan atau berpikir, wah, saya tidak bisa bermesraan sebab kami masih punya masalah. Tunggu masalah saya selesai, baru nanti saya bermesraan dengan pasangan saya. Jangan. Persoalan memang belum selesai dan akan makan waktu untuk menyelesaikannya. Jangan tunggu sampai semua selesai baru memulai bermesraan. Bagaimana kalau kita lakukan keduanya? Ini saran saya. Silakan selesaikan masalah kita. Di samping itu, silakan juga membuka diri untuk menerima dan memberikan kemesraan. Karena persoalan akan lebih mudah diselesaikan kalau dua hati sudah menyatu kembali. Begitu. Iya, saya rasa memang menjadi kebutuhan dasar manusia untuk menikmati kemesraan itu, Pak Pol ya. Kalaupun kita tidak dapatkan dari pasangan, orang akan lari mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan itu yang tidak betul. Betul, dan itu adalah bahaya yang memang kita harus hindari. Maka saya kira firman Tuhan yang saya ambil dari Kidung Agung pasal 7 ayat 10 ini nih bisa ya memberikan peringatan kepada kita. Kepunyaan kekasihku, aku, kepadaku gairahnya tertuju. Artinya apa? Artinya kita hanya bisa membangun kemesraan jika objek kemesraan itu tunggal, yaitu istri atau suami kita sendiri.
Tatkala kita sudah membuka pintu dan memikirkan orang lain, tidak mungkin kita bisa menjalin kemesraan dengan pasangan kita. Saya kira berbahagialah istri yang berkata atau istri yang bisa berkata, kepunyaan kekasihku adalah aku. Kepadaku gairah suamiku tertuju. Berbahagialah istri itu. Berbahagialah suami yang bisa berkata, kepunyaan kekasihku adalah aku. Dan kepadaku gairah istriku tertuju. Wah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang sangat membahagiakan. Baik Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kemesraan di usia senja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan